Kau mau bunuh suami saya kenapa di waktu makan? Lagi waktu itu sih tidak ada bunyi petasan, cuma pikiran itu kan malam tahun baru. Jadi dikiranya petasan. Jadi langsunglah saya lompat karena pas bapak tergeletak itu penuh dengan darah. Saya ke depannya saya tidak tahu karena saya tidak kerja, saya tidak sedangkan yang bisa cuma suami saya. Nanti ini kalau sudah 7 harinya bapak saya kemana? Sedangkan mau pulang takut di sini sendiri. Dan kalau memang Anda melihat saya, tolong kenapa sampai hati kok melakukan ini kepada kami? Apa salah kami? Apa salah suami kami? Saatnya bilang Kamu Kelas. Kembali lagi bersama saya Rizal Jamal di Kamu Kelas Podcast. Hari ini eksklusif. Kami ingin memenuhi apa yang menjadi permintaan publik netizen terkait dengan kasus yang viral baru-baru ini, yang dimana kejadiannya pas malam tahun baru. Kita ketahui bersama ini menjadi isu nasional, di mana salah seorang pengacara kemudian mohon maaf itu ditembak dan langsung tewas di lokasi, dan itu kejadiannya di Kabupaten Bone yang juga merupakan kampung saya secara pribadi. Dan kesempatan ini kami bertemu langsung dengan istri almarhum, istri korban, yang berusaha untuk kita ingin ketahui apa yang menjadi polemik beberapa hari terakhir di media sosial. Dan langsung kita persilakan saja, sudah hadir di tengah-tengah saya Ibu Aji Maryam. Assalamualaikum Puang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Rizal mengucapkan secara pribadi dan keluarga turut berbelasungkawa, berduka yang mendalam Puang. Saya kira ini adalah pukulan telak bagi keluarga. Mudah-mudahan segala amal kebaikan almarhum mudah-mudahan diterima dan segala dosa diampuni. Amin, amin. Ibu Aji izin saya langsung mau to the point saja. Kejadian ini tentu sangat menyedihkan, sangat tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Apalagi terjadi di malam tahun baru, di saat dimana kebanyakan orang ingin merayakan dengan sukacita. Betul. Iya, bisa kita sampaikan mungkin Puang, Ibu Aji, bagaimana kondisi pada hari itu, hari terakhir di tahun 2024, di pagi, siang, hari, sore? Apakah memang sudah ada tanda-tanda sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya? Karena betul-betul kalau kita baca berita Puang, itu sepertinya kayak mendadak sekali, nggak disangka-sangka. Betul, mendadak. Tabe Ibu Aji ya. Awalnya itu kami tiba dari Makassar itu malam Selasa kami tinggalkan Makassar jam 12 malam, sampai di sana jam 4, sampai di tempat kami di Patukulimpoy. Iya. Terus jam 10 pagi kami start ke Bone Kota menuju Polres untuk mendampingi kliennya yang kebetulan kliennya itu yang terlapor. Terlapor. Jadi langsung mengurus perkara tibanya di Bone. Langsung kami tiba di sana sekitar jam 11 lewat lah, hampir jam 12 siang. Ini hari Selasa. Hari terakhir hari tahun baru, hari malam tahun baru. Iya, malam tahun baru. Iya. Dia damping kliennya itu yang pidana ya, sampai jam 3. Iya. Jam 3 kami tinggalkan Polres. Selesai jam 3 kami tinggalkan Polres. Iya. Langsung menuju pulang ke rumah lagi. Sampai di rumah sekitar jam 5 atau setengah 5. Ya, di situ sempat kita istirahat sebentar, ganti baju, kasih keluar ikan, siap-siap untuk sebentar malam ya. Bakar-bakar ikan. Iya, bakar ikan. Setelah itu sudah habis maghrib, kita bakar ikan. Dia masih tanda-tanda, tidak ada juga firasat, tidak ada tanda-tanda bahwa ini akan begini. Iya. Kejadiannya bakar ikan sambil nyanyi-nyanyi, dia sendiri menyanyi, sempat dia menyanyi di situ di teras belakang. Sudah itu siaplah makanan, dia sendiri yang menyiapkan makanan, dia angkat piring, angkat ini, siapkan semua, sementara saya gantian dia di belakang saya menyanyi. Setelah itu duduklah kita bareng keluarga makan di situ. Sekitar kita itu makan sekitar jam 9 lewat. Makan sampai masih sementara makan sekitar jam 9 lewat 40 sekian menit terjadilah ledakan itu. Setelah makan malam itu? Sambil makan. Sambil makan. Iya, sambil makan. Minta maaf Kak ini Puang. Jadi kalau kita lihat tadi
penjelasan kronologi kita, jadi kita temani. Saya temani. Almarhum ini mengurus juga perkara. Iya, saya selalu dampingi kalau di luar daerah, di luar kota, saya selalu dampingi. Kita ikut. Saya ikut karena biasa itu almarhum kecapean, saya nyetir. Itu diminta Ki atau memang keinginan tak? Biasa memang diminta, dan dia itu tidak mau berpisah. Oke. Iya, Selalu sama-sama. Selalu, kecuali dalam kota karena ada anggotanya yang jemput dia. Kalau di sini sidang saya tidak temani, tapi kalau di luar kota pasti saya temani. Baik. Puan, tadi kita sampaikan bahwa kita ke Bone Kota. Iya, betul. Iya, mengurusi perkara. Iya. Boleh kami diberitahu Puan, itu perkara apa? Itu yang kami ke kota itu, ke Polres itu jam 10 pagi itu, kami damping kliennya itu yang perkara pidana penyerobotan. Penyerobotan tanah? Lahan. Oh, lahan. Itu kejadiannya di Bone? Iya, di Bone. Kan di Bone di Polres. Oke. Terlapor kan. Iya. Berarti kejadiannya di Bone. Boleh kami dibantu informasinya Puan? Bonenya ini di kota atau di dekat rumah atau? Maksudnya kejadian? Iya. Bukan perkaranya. Oh, perkaranya itu. Penyerobotan lahannya di mana? Di Desa Patuku Limpoe, Dusun Limpoe. Iya. Oke. Berarti perkara itu penyerobotan lahan. Iya, betul. Apakah sepengetahuannya Ibu Haji sebagai istri almarhum, apakah dengan kasus ini, apakah karena kasus perkara yang diurus terakhir ini, atau mungkin ada perkara lain sepengetahuan tak Puang? Kalau saya tidak bisa menebak, tapi curiga ada. Karena dia itu menangani beberapa perkara. Banyak perkara, Iya. Kalau di pidana ada 3. Oke. Perdata ada 1. Oke. Perceraian ada 2 di Kabupaten Bone khususnya. Oke. Dan sepengetahuan kita dan keyakinan tak Puang, kira-kira perkara yang dimana mungkin kan ini kan ceritanya bisa kita tebak bahwa orang tidak puas atau mungkin menganggap bahwa almarhum ini mengganggu kepentingan yang sedang berperkara. Namanya perkara ya Dek, ya ada yang menang, ada kalah, jadi mungkin ini yang di kala ini atau yang dianu mungkin dia merasa tidak puas atau terganggu ya, mungkin itulah salah penyebab. Satunya di situlah. Dan yang ada lagi karena perkara itu beda-beda ya Dek ya. Yang satunya begitu juga, dia tidak suka bahwa kalau almarhum yang mendampingi, mungkin begitu. Ada yang biasa begitu kan? Ada ya kebanyakan begitu, biasa ada begitu. Baik. Sama sekali tidak ada tanda-tanda, tidak ada kecurigaan sama sekali sebelumnya. Karena kalau kita lihat pas tiba di rumah sore, ganti baju, berkemas-kemas, siap-siap, layaknya para tetangga-tetangga juga. Iya, tidak ada persiapan tahun baru. Persiapan untuk kita ini makan-makan, karena memang dia itu kebiasaan begitu. Oke. Kalau ada waktunya kita itu masak-masak atau apapun baru dipanggil di situ sanak keluarga untuk makan. Bukan cuma malam tahun baru saja, tidak. Kalau dia ada waktu. Baik. Iya. Dan mohon maaf Puan, jadi ketika terjadi penembakan ini 1 kali saja Puan? 1 kali saja. Dan almarhum langsung tergeletak ke belakang. Apa respon tak saat itu dan keluarga sekitar? Waktu itu pikiran kami kan letasan petasan ya. Oh, iya. Mirip bunyi petasan. Bukan mirip sih, cuma waktu itu kami pikirannya cuma petasan karena dia kan malam petasan waktu itu. Lagi rame bunyi petasan. Lagi waktu itu sih tidak ada bunyi petasan, cuma pikiran itu kan malam tahun baru. Iya. Jadi dikiranya petasan. Jadi langsunglah saya lompat karena pas Bapak tergeletak itu penuh dengan darah. Langsung keluar dengan darah itu. Jadi langsung saya lompat, merangkat. Saya pikir Bapak itu pecah pembuluh darah ya. Pecah pembuluh darah karena darahnya itu banyak sekali keluar. Langsung keluar di mulut? Langsung keluar dari mulut. Langsung kami angkat kepalanya. Saya cari semua luka-luka, ternyata tidak ada karena basah semua di belakang. Saya cari semua, ternyata tidak ada luka. Bilang, Kak, ini Bapak kok kenapa ya? Saya pikir itu saya periksa mulutnya, biasa kalau pecah pembuluh darah atau stroke kan mulut agak ini tak berubah. Tidak juga. Jadi saya ambil kain, saya lap semua ini karena ini sudah darah. Bapak sempat berkedip sama saya. Mungkin dia mau bicara tapi mulutnya sudah darah menggumpal. Jadi situ saya lap
mukanya saya lihat ada Iya. luka kayak memar ya. Oh, memar. Sebesar ruas diameter pulpen itu, pulpen Oke. yang kecil ya. Lubang begitu? Enggak lubang, Memar. tidak berlubang. Oke. Ya, memar. Berarti Jadi di sekitar pipi dekat iya, hidung. sebelah kanan. Oke. Jadi saya pikir itu benturan sendok atau tangannya karena iya. terbentur ke belakang. Ternyata saya bawa ke puskesmas, Pak Riaja. Di situ baru saya tahu kalau suami saya korban penembakan. Iya. Pada saat ibu bawa ke puskesmas, sudah ketahuan bahwa penembakan? Belum. Saya tidak tahu bahwa itu bapak korban penembakan. Yang tanya saya di situ polisi. Oke. Dan penembakan itu lukanya memang yang kita curigai memar itu? Iya, betul. Karena polisi sudah bilang bahwa ini adalah korban penembakan. Proyektilnya masih bersarang di kepala. Jadi setelah itu dokter sudah menyatakan bahwa suami ibu sudah tidak bernyawa lagi. Jadi polisi sarankan bawa ke Bayangkara untuk di otopsi. Diperiksa. Iya, untuk di ronseng karena tidak ditahu itu peluru di mana letaknya karena sudah dalam sekali katanya. Jadi setelah itu ya diotopsi lah di ronseng dan diotopsi lah di Bayangkara. Baik. Puang, supaya kemudian tidak menyimpan atau menyebar informasi spekulasi macam-macam di publik. Iya. Kadang-kadang banyak juga orang yang menganggap bahwa kasus ini pasti sudah sangat direncanakan. Kalau saya sendiri orang biasa ya, orang tidak tahu apa-apa, tapi kalau saya lihat ya kayaknya sih, karena kenapa kok tiba-tiba, kenapa maksud saya seandainya kau mau bunuh suami saya, kenapa di waktu makan? Padahal suami saya sebelum makan itu dia itu rekam video-video itu bakar ikan di dekat mobil itu. Di dekat mobil itu, dekat posisi letusan tadi itu. Kenapa waktu tidak di situ misalnya toh, kalau jangan kasih makan. Tapi itulah mungkin di situ dia karena di situ masih banyak yang lalu lalang anak-anak kecil. Jadi ya begitulah, kalau saya mungkin dia memang, saya tidak tahu, mungkin dia memang rencanakan atau apa, tapi apa salahnya suami saya? Apakah tidak ada tanda-tanda yang saya maksud, Puang, misalnya dalam bentuk pengancaman beberapa hari sebelumnya, masuk ke WA-nya almarhum lalu didiskusikan sama kita sebagai istrinya? Kalau di WA-nya tidak ada. Tidak ada, saya tidak pernah dikasih tahu bahwa ada ini. Sedangkan HP-nya kan kami berdua tidak ada istilah privasi kami, yaitu satu HP berdua kalau dalam rumah. Kalau masalah pekerjaan biasa dia cerita-cerita, karena saya itu kebetulan sama bapak itu bisa saya bilang kalau dia juga guru saya, karena dia selalu mengajari saya tentang hukum. Ya, jadi kalau masalah itu tidak ada pengancaman. Nama lengkapnya almarhum, Bang? Rudi Esgani. Rudi Esgani. Seperti yang selama ini kita juga lihat beritanya, Pak Rudi Esgani ini memang pengacara yang sangat dikenal. Betul. Beberapa advokat yang saya kenal di Makassar juga itu memang sahabat karibnya, dan beberapa memang kita lihat antusiasnya pasca kejadian ini, banyak sekali pengacara yang membantu. Alhamdulillah, setahu saya sudah ada 154 kalau tidak salah. 154 pengacara yang membantu almarhum dan ibu untuk mengungkap kasus ini. Baik. Sebelum saya ke bagian terduga pelaku atau yang menyerempet dengan situ, Pak, keseharian almarhum Pak Rudi seperti apa? Memang orangnya riang, memang banyak stres karena masalah kasus, gelisah atau apa? Kalau gelisah atau stres tidak ada. Oh, justru tidak ada. Dia itu, bapak itu orangnya periang. Baik. Dia tidak tertekan dengan suatu pekerjaan karena dia itu mengerjakan pekerjaannya dengan penuh dengan keikhlasan. Iya, dia penuh dengan, dia tidak pernah terbebani dengan pekerjaannya ini karena dia memang senang di situ. Jadi sama sekali tidak membawa tanda-tanda juga dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Rasa takut mungkin? Rasa takut
kelihatan was-was. Mungkin pernah kita lihat Pak Rudi almarhum melamun sendiri. Atau mungkin ada telepon yang sempat kita dengar. Tidak pernah, Dek. Tidak pernah. nggak Kalau ada. dia melamung itu, tidak pernah saya melihat melamung. Bahkan kalau dia itu, bahkan sebaliknya, biasa saya melamung, kalau saya lihat, kok ini ya ayah ya tidak pernah sakit, tidak pernah capek. Kan Nggak biasa, pernah capek, tidak pernah capek. Karena biasa saya itu, Dek, kalau seperti itu ada pernah, tapi sudah selesai ya. Ada kasusnya pidana juga di Kabupaten Sopeng. Dia itu waktu itu mungkin memang dia capek karena mulai dari saya tinggalkan rumah di Patuku Limpoe, saya nyetir lewat Buluk 2. Lewat ke Sopeng, lewat Buluk 2 kembali ke Makassar. Itu PP ya, Dek ya. Besoknya langsung sidang lagi. Malam menulis. Sesekali saya tuh ke kantornya, kan ini kantornya Dek ya di sebelah. Sekali saya di situ, dia tidak pernah bilang capek atau mengantuk. Mengeluh tidak pernah. Baik. Iya. Itu kalau dia jenuh di situ di atas meja itu, dia panggil saya, "Ibu sini dulu sebentar." Saya ke situ lagi, dia lanjut lagi menulis begitu. Baik. Ibu, apa selalu pesannya almarhum kepada kita? Entah itu dalam bentuk nasihat, kalau nasihatnya dia selalu bilang teruslah saling membantu. Kita itu bekerja tidak perlu harus ada material atau apa. Selama kita masih bisa, orang datang minta sama kita, jangan kasih di luar daripada kemampuan orang tersebut. Yang penting kita bisa bantu, itu saja. Baik. Selain ibu, siapa orang yang paling terluka hatinya, paling bersedih? Anak-anak mungkin. Anak-anak, termasuk tetangga-tetangga di sini, karena ini tetangga-tetangga sini sangat, kalau dia sampaikan, sangat merasa kehilangan karena di sini itu hampir tiap minggu dipanggil semua, kumpul tetangga. Apapun yang dimakan. Iya. Begitu. Berarti suka ngumpul-ngumpul ini almarhum suka ya? Ngumpul-ngumpul. Silaturahim. Iya, suka ngumpul. Dia panggil semua, ayo kita makan sembarang apa yang ada kita makan. Yang penting kita ngumpul. Gitu. Kalau anak ada yang dia sampaikan ke anak-anak juga ya, merasa respon pasti, pertama ketika dia tahu bapaknya sudah tidak ada. Kalau anak-anak ya pastilah histeris, sakit, menangis begitu waktu setelah dia tahu bapaknya sudah tidak. Baik. Apalagi ini anak yang nomor 3 ini kan rencananya hari Minggu kemarin ya. Hari Minggu kemarin mau petua dah. Kodong. Iya, jadi makanya ditunda. Iya, makanya. Baik, Bang. Saya fokus pada kejadian. Apakah kemudian tidak ada kecurigaan di depan rumah? Karena ini kan kalau saya baca berita, Bang, ini jarak penembakan ini tidak terlalu jauh. Iya, betul, tidak terlalu jauh. Memang di depan rumah waktu itu kondisinya ramai, Bang. Tidak ramai karena orang pada mungkin dia pergi acara kah atau masih dalam rumah, karena saya di situ di depan rumah kan ada orangnya tapi tidak keluar begitu, mungkin dari sibuk masing-masing kali. Ya. Karena kalau saya baca di media ini dilakukan di dalam mobil penembakannya. Bukan di dalam mobil, Pak. Bukan dalam mobil, Dek. Kalau tadi itu fokus letusan itu di belakang, di samping mobil. Karena di sini kantor, ini jalan, jadi ini mobil di pinggir jalan sini, diparkir. Jadi sekitar itu suara dari sini. Berarti dari samping? Dari samping, iya. Sedangkan di samping ini kan ada pohon mangga, begitu, mungkin di situ. Baik. Update pada saat kita take podcast ini, Puang, saya baca berita itu ditemukan, ini hasil penelusuran polisi, itu ditemukan beberapa senjata di sekitar rumah tak? Bentuk senapan. Iya juga sih, saya dengar dari saya lihat dari TV berita, berita itu ya, betul katanya ada, cuma saya enggak tahu karena saya belum pernah diinformasikan, cuma saya lihat di berita aja, bilang katanya ada lebih dari 10 ya. Dan itu tidak kita ketahui sama sekali. Tidak saya ketahui. Bahwa di situ ternyata di situ banyak senjata begitu.
Oke, berarti sejauh ini Puang kita bisa simpulkan bahwa kasus yang kasus yang ditangani oleh almarhum Iya. yang kemudian menyebabkan terjadi pembunuhan, penembakan ini karena kasus penyerobotan lahan. Bisa saya simpulkan begitu Puang, Tabe? Eh, banyak ya berkesimpulan di situ, tapi kalau saya tidak mau menuduh, tapi kalau curiga ya, Iya. karena kalau bukan kasusnya apalagi, karena Bapak kan tidak ada musuh Ka- kecuali perkara-perkaranya iya, itu. iya. Iya, Dan itu kasus terakhir yang diurusi sebelum. Bapak meninggal. Oke. Dan kasus itu belum, maksudnya belum disidangkan atau sementara Belum, belum disidangkan? baru pemeriksaan pertama terlapor. Baru Oke. panggilan pertama terlapor itu. Jadi belum pernah disidangkan. Belum, Oke. perkara baru. Kalau begitu Puang, yang saya tanya, apa kasus sebelumnya Kasus yang sebelumnya, sudah putus, sudah ingkrah, ada oh, keputusan? oh banyak. Kalau yang sudah ingkrah di situ ada satu di Kecamatan Bengo, Oke. tanah juga, tapi dia dampingi eh, Camat Bengo, Desa Tungke sama masyarakat. Ada sebagian masyarakat Oke. itu sudah putus. Alhamdulillah, berpihak ke kami, Bapak Menang. menang. Oke. Iya. Terus ada juga kasus dari apa itu ya, Desa Mutiara, di Mutiara Kecamatan Lamuru, sudah putus juga. Alhamdulillah Bapak juga menang. Eh, banyak. Dan itu. Iya. Oke. Ada juga yang dari Kecamatan Bengo juga sudah putus. Alhamdulillah kita juga menang yang di Desa Lili Riawan ya. Baik. Iya, Lili Riawan. Puang, pasca kejadian, apa yang terjadi sama Ibu Haji Maryam? Saya itu enggak tahu mau apalagi, karena kebetulan saya cuma berdua Bapak di sini. Iya. Dan sampai sekarang ini kalau saya mau ke sini saya panggil tetangga sama ini anak-anak temani saya, dan saya ke depannya saya tidak tahu karena saya tidak kerja, saya tidak punya. Sedangkan yang bisa cuma suami saya, tapi sekarang tidak ada. Tidak tahu saya ini ke depannya, saya belum tidak tahu. Sempat tadi saya bertanya sama bilang, nanti ini kalau sudah 7 harinya Bapak saya kemana? Sedangkan mau pulang takut. Di sini sendiri. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Nanti ke depannya saya tidak tahu. Mau, saya belum tahu. Sangat berat yang dia rasakan Ibu Haji Maryam ini, Bapak Ibu, dan memang gejolak batin yang sangat, ya mungkin semuanya kita sudah bisa memahami. Apakah juga ini Puang ada ancaman? Kalau ancaman selama ini untuk sampai saat ini tidak ada ancaman untuk saya. Tidak ada, cuma perasaan mungkin ya. Kayak selalu ada yang mengikuti, selalu ada yang kayak perasaan kayak targetnya mungkin saya lagi ya, atau begitu itu saja itu. Jadi makanya itu kayak saya mau ke sini sendiri, takut. Masih ketakutan ya, begitu. Masih ketakutan. Ketakutan dengan kelanjutan hidup saya, ketakutan dengan saat ini, dengan siapa itu, tidak tahu bagaimana. Apa yang sudah dalam bantuan dari kepolisian sudah ada Ibu? Kalau informasi dari kepolisian saya belum dapat. Belum. Tapi Anda melihat bagaimana polisi bekerja? Alhamdulillah sesuai dengan informasi dari keluarga di kampung. Alhamdulillah polisi sangat kerja keras 24 jam di rumah untuk mengungkap ini. Mengungkap. Kami waktu hari Senin sudah juga diambil keterangannya. Baik. 8 jam ya mungkin saya di situ di Polda kemarin. Baik.
Karena ini menjadi atensi nasional, sampai sekelas pengacara kondang Pak Hotman Paris juga sudah mewanti-wanti agar Polda Sulawesi Selatan bergerak cepat untuk mampu menyelesaikan masalah ini dan mengungkap pelakunya. Betul, mudah-mudahan. Karena ketika ini tidak berhasil diungkap, maka tentu akan menjadi catatan buruk tersendiri bagi kepolisian, khususnya di Polda Sulawesi Selatan, termasuk juga mungkin di Polres Bone. Iya, betul. Baik, Puang, izinkan saya ingin baca beberapa komentar Iya. dari netizen Iya. yang menyoroti kasus ini. Mungkin ini komentar tidak banyak seperti pada netizen berkomentar pada umumnya, tapi Iya. izinkan saya baca. Saya ingin meminta tanggapan tak langsung. Ada komentar yang menurut saya perlu dapat tanggapan dari ibu, yang justru menyudutkan ibu sendiri. Komentarnya kira-kira seperti ini. Saya percaya istrinya terlibat. Mustahil pelaku menampakkan diri di tempat kejadian. Istri ini hanya istri yang nomor 2. Sampai-sampai ada komentar seperti itu. Wajar orang kalau berpikiran begitu, Iya. tapi mungkin dia tidak tahu bagaimana saya dengan bapak. Dia berkomentar begitu. Betul. Mungkin dia tidak tahu, dan betul saya karena istri pertama bapak dia sudah almarhum. Iya. Ya, saya menikah dengan bapak. Iya. Dan kalau keterlibatan saya di situ, dia berpikir saya terlibat. Seandainya bisa dilihat bagaimana saya dengan bapak, tidak mungkin. Iya. Saya mau mencelakai mereka. Jangankan mau, niat saya tidak pernah, karena apa yang saya takutkan, saya takut sekali kehilangan beliau, karena beliau itu orang sangat baik. Di sini saja kalau dia sudah maghrib belum pulang, dia menelpon ibu sebentar saya ini, karena dia itu kalau sudah maghrib jam 7 ke atas dia tidak mau tinggalkan saya malam-malam di sini sendiri. Tidak mungkin, karena saya sama bapak itu sudah kami itu saling menyayangi, saling menghargai, saling mencintai. Dan kalau itu memang, kalau saya memang istri kedua, karena yang pertama sudah almarhum. Oke. Izinkan saya baca satu lagi komentar. Ada beberapa komentar, tapi saya fokus yang kira-kira bagus kita diskusikan, Bu, supaya tidak ada simpang siur opini yang beredar di luar. Iya. Saya yakin polisi sudah tahu pembunuhnya. Siap-siap orang terdekat yang tersangka. Iya, saya juga disampaikan begitu. Katanya pasti kaget lah. Dia bilang pasti kaget lah kalau dia sudah tertangkap. Polisi sudah bilang ke kita? Enggak, bukan polisi. Ada beberapa masyarakat mengatakan bahwa kau kaget. Bilang, Kak, insya Allah saya akan siap. Siapapun itu. Siapapun, karena memang saya mengecam, pokoknya saya siapapun itu. Kenapa dia tega? Kenapa dia sampai hati begitu? Padahal dia orangnya baik. Sedangkan kami di Bone kan tidak, seminggu sekali balik. Iya, seminggu sekali saja. Kalau kita mau sidang ke sana, sudah sidang langsung pulang. Baik. Iya. Seberapa yakin seorang Ibu Maryam bahwa kasus ini akan terungkap dengan jelas? Yakin Kipong? Yakin 100% bahwa akan ketahuan yakin, ini? Akan ketahuan, karena saya yakin dan saya percaya sama kepolisian. Pasti dia bisa mengungkap. Iya, pasti dia bisa. Dan beberapa orang sudah menyampaikan clue-cluenya bahwa ini orang terdekat. Betul. Dengan almarhum, bisa jadi orang terdekat dengan ibu. Baik. Mungkin. Iya. Mudah-mudahan secepatnya. Itu harapan kami, karena Bapak sudah 1 minggu. Sudah 1 minggu. Betul. Puang, izinkan saya memberikan kesempatan kepada kita. Andai kata pelaku sedang menonton tayangan ini, Puang. Dia melihat obrolan kita ini, Puang. Agalo tapi dangi. Apa kita mau sampaikan kepada pelaku yang sedang menyaksikan Ibu Maryam ini sedang mencari keadilan? Mungkin pakai bahasa Bugis juga bisa, Puang. Apabila ada yang melihat, tolong
Kalau bisa serahkan, menyerahkan diri. Dan kalau memang Anda melihat saya, tolong kenapa sampai hati kok melakukan ini kepada kami? Apa salah kami? Apa salah suami kami? Dia orang baik, tega sekali. Itu aja Kak, nggak Iya. bisa, nggak Baik, bisa. baik. Saya nggak bisa mengungkapkan dengan Baik. kata-kata. Bapak Ibu, teman-teman kamu kelas podcast. Tidak banyak memang pasti yang ingin mengabarkan dan memberitakan seperti ini. Tapi saya rasa sebagai warga negara, apatah lagi kalau bukan kita ingin mencari keadilan. Ya, ini supaya kemudian semua sama di mata hukum. Iya. Kalaupun kemudian ada oknum yang bermain, kita berharap ini mampu betul-betul dituntaskan oleh Pak Kapolda yang saya hormati, Pak Yudi. Saya kira beliau adalah orang yang sangat profesional dalam bekerja. Iya. Dan kita bantu supaya kita kawal kasusnya Ibu Maryam dan almarhum Pak Rudi Esgani, agar kemudian orang-orang biasa seperti kita ini juga merasa aman dalam berkehidupan, dalam Iya, berkegiatan, betul. bekerja. Iya. Puang bagian terakhir, apa yang kita mau sampaikan kepada seluruh masyarakat, baik itu di Bone, Sulawesi Selatan, bahkan mungkin Indonesia, yang kemudian merasa simpati juga dengan masalah Lata. Apalagi tadi ada kita sampaikan Puang, setelah 7 harinya Bapak ini, saya tidak tahu mau kemana, saya harus bagaimana. Siapa tahu mungkin dari tayangan ini ada orang-orang baik di luar sana yang mungkin bisa jadi terbuka hatinya, terketuk hatinya untuk bisa membukakan jalan untuk kemudian penghidupan yang lebih baik ke depannya. Silakan Puan terakhir. Ya. Khususnya untuk kepolisian seluruh Indonesia, Ya. mohon bantuannya, mohon profesionalnya, semoga cepat ini terungkap. Dan untuk keluarga atau teman-teman yang ada di sekitar kami, mohon doanya, semoga pelakunya cepat ditangkap dan kami bisa almarhum bisa tenang di alam sana. Dan kalau saya untuk kedepannya, saya belum tahu deh bagaimana. Saya belum tahu, itu aja. Baik, terima kasih banyak Ibu Haji. Dan di bagian akhir ini juga saya menitipkan pesan khusus kepada Komisi 3 DPR RI, Bapak Ibu anggota Dewan. Saya kira ini adalah perlu menjadi atensi. Sekiranya apa yang menjadi kejadian di Kabupaten Bone ini, penembakan ini, bisa diusut tuntas dengan melibatkan seluruh stakeholder komponen terkait, termasuk tentu Komisi 3 yang menjadi mitra daripada kepolisian, untuk bisa turut langsung melihat agar kejadian ini bisa betul-betul diungkap selebar-lebarnya, motifnya apa. Betul. Sehingga kemudian profesi advokat juga, pengacara juga bisa kemudian merasa aman, dan kita juga sebagai masyarakat yang juga ingin turut membantu mencari keadilan Ibu Maryam dan keluarga, betul-betul kita juga bisa mendapatkan perlindungan secara paling tidak. Dan mudah-mudahan ini bisa tercapai dan sesuai dengan harapan kita semua. Puang, makasih banyak. Tadang pengeka, iya, kurus semangat. Insya Allah mudah-mudahan apa yang terjadi, apa yang kita obrolkan ini bisa menginspirasi dan bisa mendapatkan banyak bantuan dari orang-orang baik di luar sana. Iya, makasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, Puang. Dan saatnya bilang kamu kelas. Assalamualaikum. Terima kasih banyak sekali lagi, Puang. Ya.